Melanjutkan kajian kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis nomor 7. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la hasada illa fitnatain. La hasada, tidak ada dengki, illa melainkan fitnataini, pada atau dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Rajulun, seseorang, atahu Allah, atahu, yang Allah karuniakan kepadanya kemampuan untuk membaca dan memahami Al-Quran, fahuwa yaqumu bihi, dan dia membacanya atau memahaminya ana al-laili, di tengah malam ataupun di waktu siang. Wa rajulun, dan seseorang, atahullah, yang atahu, yang mengeruniakan kepadanya Allah malan, harta, fahuwa yunfiquhu, maka dia menginfakkannya, ana al-laili wa ana an-nahar, di waktu malam ataupun di waktu siang. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kajian kita hari yang lalu bahwa Allah dengan Al-Quran yang mulia ini mengangkat derajat orang-orang, sekaligus ada pula derajat orang yang turun rendah, serendah-rendahnya. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran, memahami, lalu mengamalkan, kemudian mengajarkan serta menyebarluaskan, orang inilah yang akan Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah, jika dia ikhlas. Tapi jika dia tidak ikhlas, ini pula lah orang pertama nanti yang akan diseret ke neraka. Hadis 3 orang yang mula-mula ditarik, diseret ke jahanam, salah satu dari yang 3 itu orang yang qari, orang yang membaca Al-Quran, memahaminya, mempelajarinya, tapi maksudnya untuk ria, untuk pamer, atau untuk kepentingan dan urusan keduniawian. Ketika disidang, terbuka lah kedoknya, maka Allah perintahkan orang ini untuk ditarik ke neraka. Karena sesuatunya yang mesti karena Allah, untuk Allah, dilakukannya demi untuk manusia, untuk orang. Itu pula kalau tidak waspada dan hati-hati, kalau Quran dijadikan sebagai alat pencari hidup, alat untuk pencari ketenaran, kemasyhuran, kepopuleran, pangkat, jabatan, status, kedudukan, dan seterusnya. Maka para pembaca Al-Quran, para penghafal, para guru-guru, para alim-alim yang menguasai Al-Quran termasuk tafsirnya, jangan jadikan Al-Quran itu sebagai pencari ketenaran, kepopuleran, termasuk ke dalamnya pangkat, status, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Karena orang seperti itu nanti orang yang termasuk orang pertama yang ditarik ke neraka. Ini yang perlu ditanamkan kepada
para anak-anak kita semenjak awal. Jangan nanti motivasinya belajar Quran, menghafal Quran, menjadi guru Al-Quran segala macam, motivasi keduniawian. Kalau tidak saya ketek-ketek ditanamkan payah. Karena nanti jadikannya Al-Quran itu menjadi pencari hidup, pencari alat untuk mencari ketenaran. Tetapi kalau ikhlas, memang mulia, tujuannya mengharap ridha Allah, balasan Allah, karunia Allah, Allah yang akan mengangkatnya, Allah yang akan memuliakannya, meninggikan derajatnya. Bukan manusia, Allah yang mengangkat. Maka lakukanlah dengan ikhlas. Nah, kini masuk kepada hadis berikut yang disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam segala hal kita tidak boleh dengki, hasad. Hasad itu tidak suka, tidak senang. Seseorang diberi oleh karunia, nikmat, lalu kita ingin nikmat yang diperolehnya hilang, lenyap, bahkan bila perlu pindah ketika kepada kita. Hasad namanya. Ya, hasad, tidak senang, tidak suka, tidak ingin orang lain mendapat nikmat, lalu berusaha untuk bagaimana nikmat yang diperoleh orang lain itu hilang, lenyap, bila perlu pindah kepadanya. Ini hasad yang paling berbahaya. Dan hasad itu tidak satu pun orang yang bisa lepas daripada hasad. Ma khala jasad min hasad, ma khala jasad min hasad. Tidaklah sunyi satupun seorang manusia yang berjasad, manusia pasti berjasad, daripada hasad. Di setiap orang ada rasa hasad. Orang-orang yang mulia pandai dia mengendalikannya, dipendamnya, tidak dipupuk dan tidak dibesarkannya dan tidak nampakkannya. Tapi orang celaka dinampakkannya rasa hasadnya itu, bahkan menjadikan dia berbuat jahat. Jadi intinya setiap kita mempunyai rasa hasad, keinginan memperoleh nikmat lain dan tidak ingin orang lain mendapat. Cuman orang-orang yang mulia, orang-orang beriman, dia pandai menjaganya. Dan hasad itu kan penyakit yang paling berbahaya, yang menyebabkan iblis sampai tidak patuh, enggan melaksanakan perintah Allah, sampai dia membusungkan dada bahwa dia adalah yang terbaik, menyombongkan diri. Ini bahaya hasad. Ketika turun ke dunia kan hasad juga yang menyebabkan Kabil membunuh Habil, hasad. Karena si Habil mendapat jodoh yang bagus, dia tidak ingin. Penyebab tersingkir dan disingkirkannya Nabi Yusuf kan hasadnya. 10 orang pada sana kompak mencampakkan Nabi Yusuf. Mula-mula niat untuk dibunuh, tapi pikir panjang dibuang. Hasad. Hasad itulah yang menyebabkan orang Yahudi yang sudah mengetahui pasti Nabi Muhammad itu Rasul, tapi tidak mau, kena hasad. Apa hasad? Mereka tidak ingin orang lain mendapat Nabi, mendapat Rasul. Mereka hanya ingin kalau dapat Nabi dan Rasul itu mereka saja. Hasad. Ini bahaya hasad. Jadilah hasad. Tidak ada hasad. Dengki, bahasa Arabnya dengki, iri, bingi, ebek. Ilah melainkan pada dua hal atau dua perkara. Fisnatain,
pada dua perkara, dua hal. Pertama, boleh hasad kepada seseorang. Rajulun atahu Allah mengeruniakan, memberikan kepadanya Al-Quran. Itu kepandaiannya membaca Al-Quran, menghafalnya, menguasai Al-Quran. Fahuwa yaqumu bihi, maka lalu dia membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, memahaminya. Ana al-lail, di waktu malam, atau saat malam hari, wa ana an-nahar, atau saat siang hari. Itu pertama. Tapi namanya bukan hasad, namanya ghibtah. Hasad dibagi dua. Pertama haram. Yang kedua ini. Apa ghibtah? Yang dikatakan ghibtah, keinginan. Keinginan seperti orang lain dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang memang disuruh kita untuk itu, tapi tidak ingin orang itu apa yang ada pada dirinya lenyap, hilang. Namanya ghibtah. Ghain, ba, ta dan ta marbutah, ghibtah. Mencari orang rajin beribadah, rajin salat, rajin berinfak, rajin ngaji, kita ingin loh. Baniak lah mari itu. Kau namanya ghibtah. Ghibtah. Ghain, ba, ta dan ta marbutah, ghibtah. Ghibtah. Nah, iko dinamai hasad, tapi hasad jangan boleh. Sehingga untuk membedakannya dinamakan ghibtah. Dinamakan ghibtah. Dalam beberapa syarahan kita lihat, seseorang yang Allah karuniai kemampuan untuk membaca Al-Quran, termasuk menghafal, tentu juga termasuk memahami ilmu-ilmunya. Lalu contohnya, tadi baca lihat kita syarahan, orang itu membacanya, terdengar bagi orang sebelah, tetangga. Lalu orang sebelah ingin pula mode itu. Andaikan saya dikarunia oleh Allah kemampuan, kebisaan, ilmu tentang itu, saya ingin seperti itu. Saya ingin beribadah, beramal seperti itu. Namanya ghibtah. Ghibtah. Kenapa? Ingin model orang lain, kan orang itu baik, kita ingin baik lah. Tapi tidak ingin kita tersingkir daripada rahmat. Kalau hasad kan kita ingin rahmat tu, nikmat itu lenyap, hilang daripada orang. Bila perlu pindah ke awak, lampunya padam, lampu awak terang. Apa lari orang tungkai awak menang. Itu hasad itu. Sangat berbahaya. Sampai diturunkan surat khusus. Tidak ada penyakit hati yang Allah turunkan surat khusus untuk berlindung khusus kepada Allah daripada penyakit hati itu, melainkan hasad. Min syariha sidin iza hasad. Jadi maknanya rajulun, seseorang atahullah, ata mengeruniakan, ata memberikan, meruniakan akan orang itu, akannya orang itu Allah Ta'ala Al-Quran. Artinya kemampuan untuk menguasai Al-Quran semenjak mulai membacanya, menghafalnya, memahaminya. Lalu orang itu yaqumu bihi, melaksanakannya. Bisa membaca,
bisa menghafal, bisa mempelajari, bisa memahami, bisa mengajarkan. Baik ana al-lail, anak itu saat-saat. Anak saat-saat, waktu-waktu. Jadi anak al-laili saat malam, waktu malam. Dan saat waktu siang. Bahkan ikut acok kita dengar anak-anak menuntut membaca Quran dengan doa. Allahumma arhamna bil Quran. Ana al-laili wa ana. Anak itu saat-saat, waktu-waktu. Jadi kalau sebut anak al-laili, saat-saat, waktu-waktu malam hari. Kalau anak an-nahar, saat-saat, waktu-waktu siang hari. Yaqumu bi, dia laksanakan. Dia amalkan, dia baca, dia hafal, dia kuasai, dia ilmu, dia pelajari, baik siang atau malam. Maka orang ini boleh dihasadi. Ingin seperti itu. Ingin lo model itu. Karena ketinggian kemuliaan para ahli Quran. Salah satu orang yang akan Allah angkat tinggi derajatnya kan para ahli Quran. Kemarin sudah kita jelaskan. Baik para pembaca, para penghafal, para pengajar, para penyebarnya. Itu kalau komplek dia bagi bagus lah. Membaca ya, hafal ya, memahami ya juga, mengajarkan ya, menyebarluaskan ya, luar biasa. Pingin ketemu itu namanya hasad, tapi hasad yang dibolehkan. Disebut dengan ghibtah. Kalau dalam masalah keduniawian namanya munafasah. Ya. Kalau dalam masalah keduniawian namanya munafasah, bersaing. Bersaing. Munafasah. Apa itu? Orang mau itu, itulah. Tapi tidak ada niat untuk menjatuhkan orang, mencelakakan orang. Tidak ada kepingin orang-orang yang seperti itu, kita kepinginnya nikmatnya hilang. Ingin saja, ingin. Sehingga kita bersaing. Boleh. Namanya munafasah. Munafasah. Tapi kalau kita ingin nikmat atau apa yang diperoleh seseorang hilang daripadanya, dan kita walaupun kita nak mendapat masalah yang penting hilang, namanya samatah. Tidak suka, pokoknya tidak suka orang dapat nikmat, dapat rahmat, mendapat karunia, mendapat keutamaan, kelebihan, tidak suka. Walaupun kita nak mendapat masalah yang penting, tak suka. Samatah. Dalam doa yang ada Nabi, itunya wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cobaan yang sangat berat, yang hampir-hampir tak mampu aku memikulnya. Wadaki syaka, sesuatu yang dapat mengantarkan aku kepada kecelakaan. Wasu'il qada, keputusan yang bisa berakibat jelek kepadaku. Dan syamatatil a'da, senang gembira sukanya musuh orang lain melihat aku mendapat kecelakaan atau kesengsaraan. Namanya syamata. Jadi anak syamata SMS lah. Suka melihat orang sansaro sakit. Syamata. Doa itu doa Nabi. Doa Nabi. Sayangnya tali tabok itu enggak. Nak tabok tu baca lagi. Sebab Ustaz Abu. Kalau tabok ubeknya. Ya enggak tadilah. Enggak tahu dah.
Rasanya tadilah berkaca-kaca, kiranya kan tahu. Tapi itulah sebagai gambaran syamatan. Kalau hasad, itu dia. Hasad tidak senang, tidak suka, benci melihat orang berpendapat, orang dapat pindah berdua. Sangat berbahaya. Pindah pada kita. Kalau syamatah, tidak pindah pun tidak masalah. Banci saja, jajok saja, tidak suku saja orang menepek. Syamatah. Dalam ada doa satu lagi, Allahumma fazni bil Islam. Allahumma fazni bil Islami qa'imah. Wahfazni bil Islami qa'ida. Wahfazni bil Islami raqida. Wala tusmit bi aduwan wala hasidan. Ya Allah, jangan jadikanlah orang-orang senang dan suka aku mendapat celaka, mendapat sengsara, menderita, baik musuh ataupun orang yang dengki. La tusmit bi adwa wala hasidan. Gitu. Ono ayah, ono nada, alai. Ono ayah, ono nada, alai. Awak cahaya, orang galak tu. Namanya syamatah. Tidak boleh syamatah, berbahaya. Hasad. Hasad, syamatah, munafasah. Munafasah bersaing. Berpacu bersaing, munafasah. Nah, kalau ghibtah konyo nampak. Kalau ghibtah keinginan seperti orang. Karena orang tu saleh, orang tu taat, orang tu beribadah, orang tu alim. Keinginan model orang itu, andaikan Allah beri karunia, beri kesempatan, beri aku ilmu, beri aku kemampuan, aku ingin seperti itu. Tekad, Allah paling tahu kan, tekad. Keinginan saja sudah berpahala, bukan angan-angan kah? Awak itu biasanya. Awak kalau dapat luar darah sakit, awak kemari itu loh, awak berjanji lah. Kalau benar niatnya, jujur dia ikhlas, dia mendapat pahala seperti orang itu. Atau Al-Quran ini nampak dino anak orang lain rajin baca Quran, masuk pondok tahfiz, rumah tahfiz, atau ahli Al-Quran, lalu bercita-cita, anak bonan SD kini kau, ayo kamu masuk ke sini, ingin luar anak aku menjadi orang benar, bukan ada orang tak benar, orang benar. Bahkan ada yang jadi babi orang jadi orang mana mau itu mau diko sehingga diusahakannya Allah dapat nilai, dapat pahala. Namanya syamatah. Jadi nan syamatah dengki. Syamatah itu dengki, tapi dengki yang dibolehkan. Makanya la hasadah sih. Istilahnya dengki, tapi sebenarnya dengki. Karena melihat orang beribadah, melihat orang taat, melihat orang saleh, melihat orang alim, kita ingin seperti itu. Pada dasarnya dengki. Tapi tidak, karena kita ingin seperti itu, tidak ada niat agar orang itu mendapat musibah. Tuan-tuan pai nyubiar mengantian, itu hasad namanya. Santiang jadi imam sebuah bakulin-kulin ayat menjadi imam. Tiba dia azan tu amu 6 ini azan. Lamu. Panjang suaranya. Tapi tunang azannya mungkin tu. Inginlah kita tidak masalah, bagus kita latih anak kita. Tapi jangan untuk berhentinya sih jadi. Masih. Anak awak mengantian. Itu hasad masih.
lain. Jadi ampe hal hasad, syamata, munafasah, ghibta. Ya, hasad, syamata, syamata, syamatatil a'da. Senangnya musuh mendapat kita susah celaka, sakit hatinya mendapat kita mendapat bahagia. Syamatatil a'da. Kemudian munafasah, munafasah mim nun panjang fa sin ta marbutah, munafasah bersaing, berpacu. Nak ada tungkai menungkai. Sianan tanangok menang, sianan kencang di muka terus munafasah. Dan ghib, nang kita bicarakan kini ghibta. Hasad dalam arti ghib, hasad dalam arti ghibta. Kalau mau mencetak bahasa Indonesia doanya. Doanya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Nak do kencang-kencang saya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaka wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada cobaan ujian yang sangat berat, yang hampir-hampir aku tidak bisa memikulnya. Satu, wa darakis syaka, sesuatu pekerjaan, perbuatan atau apa saja yang dapat mengantarkan aku kepada kecelakaan, ujungnya celaka, ujung sengsara. Wasu'il qada, su' buruk, buruknya qada, qada yang berefek buruk kepadaku. Nang kampe syamatatil a'da, syamatah, bersukarianya orang yang benci melihat aku susah, melihat aku sakit, melihat aku susah, sakit, susah ya, sengsara, celaka. Syamatatil a'da. Kalau doa sebentar ke, Allah mahfazni bil Islam, ya Allah peliharalah aku dengan Islam ini, qaimah, ketika aku berdiri. Wahfazni bil Islami qaidah, ya Allah pelihara dan jagalah aku dengan Islam ini ketika aku duduk. Wahfazni bil Islami raqidah, ya Allah peliharalah aku dengan Islam ini ketika aku berbaring. Jadi dalam setiap situasi kondisi apapun kita mohon agar dipelihara Allah dengan Islam. Islam. Wala tushmit bi, sambungnya. La tushmit bi. La tushmit bi. Jangan sampai senang, suka melihat aku susah, mengalami problem. Jangan sampai gembira, suka, senang, aduan, seorang musuh, wala hasidan, dan orang yang dengki. Kan itu namanya syamatah. La tushmit. Jangan ada yang senang bergembira ria melihat aku susah, dan jangan ada yang benci melihat aku senang. La tushmit bi. Tushmit di, tushmit ta shin mim ta. La tushmit bi aduwan wala hasida. Kira begitu. Mudah-mudahan masuk ke kepala saudaranya. Cek masuk. Kalau mau pindah ilmunya, masuk ke kepala. Nak mau kaca kepala. Terus senang pindah ilmu Pak Imam. Itu rajulun yang satu. Yang kedua, warajulun atahu Allahu mala, dan seseorang yang ata mengaruniakan, memberikan kepadanya orang itu Allah malan, harta. Lalu orang itu fahuwa yunfiquhu, maka lalu dia menginfakkannya. Yunfiquhu, maka dia menginfakkannya. Ana alaili, di saat malam, di waktu malam hari. Dan ana anhari, di waktu siang. Anak, tadi kalau kita jadi anak itu saat atau waktu. Ana al-laili, di waktu di saat malam hari. Ana hari, di waktu di saat siang hari. Orang itu berinfak sesuai dengan kemampuan. Dengki kita mencarinya, bingi kita mencarinya, sehingga kita kapingin lah mereka itu.
Ada na ko pitih dan yang tu masalah. Kawan dah Abu Talib apa dia kan boleh apa? Gerako. Seandainya saya punya wang, ambo punya puang lo banyak. Ambo mau tagak lo cek pesantren. Di kampung ambo. Mode siang, mode siko. Kecek beliau. Pulang kampung ya. Dengki yang dibolehkan. Karena kedengkian kepada orang yang baik. Dia punya harta, hartanya dikorbankannya untuk kebaikan, untuk umat, untuk kepentingan umat, untuk keperluan banyak, untuk berinfak. Lalu timbul hasad, timbul keinginan. Ingin lo mau itu hasad, tapi maknanya ghibtah. Ghibtah, tulisan ghibtah ya cukup ghain ba to dan ta. Kalau kau tak basangguan di belakang ta ghibtah. Apa ghibtah? Kedengkian, melihat orang yang baik-baik dan kita ingin seperti itu. Keirian dan kepingin seperti itu, ghibtah. Jadi orang kaya misalnya Pitino Sambo dibangun rumah saja di pantai di pantai Cerocok, di pantai Cerocok. Ini Padang apa namanya? Pantai anu paik sini ali pantai. Cobalah gue sini. Pingin seperti itu. Lalu bertekad kita ingin seperti itu. Allah tahu siapa yang berazam. Kan dulu namanya agak-agak. Agak-agak itu tidak azab, berazam. Berazam bertekad bulat. Kepingin sangat. Dan kita berusaha untuk itu. Dapat pahalanya. Lalu waktu kamu saja dapat pahala. Ghibtah. Ghibtah. Itu yang ghibtah. Yang dibolehkan, yang diizinkan, bahkan didorong kita untuk itu. Ghibtah. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba, berpacu untuk berbuat berbagai macam al-khairat. Kebaikan-kebaikan disuruh. Dua kok. Dalam riwayat lain bunyinya la hasada, tidak boleh dengki dan tidak ada dengki kecuali dalam dua hal. Sekali disampaikan adalah rajulun atahu Allah malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Hampir sama. Wa rajulun atahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada dengki dan tidak boleh dengki illa melainkan kepada dua. Pertama, ada orang yang Allah beri karunia rezeki, lalu orang cakap itu memakai, mempergunakannya dan menghabiskan uangnya, hartanya. Bukan habis-habis, menghabiskan, bukan semua ya. Menghabiskan sebagian uangnya untuk hal hak, untuk kebenaran. Dan rajulun, ada seseorang yang atahullah, Allah karuniakan kepadanya hikmah. Hikmah. Hikmah kulah yang dipahami ulama Al-Quran dan Sunnah. Dia punya ilmu, alim dia, orang itu tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berarti orang itu lagi hikmah. Dia lagi hikmah. Jadi ada seseorang yang atahullahu hikmah, Allah beri dia hikmah, pandai membaca Al-Quran, hafal walaupun tidak semua. Dia berilmu tentang Al-Quran, dia tahu tentang sunnah Nabi, dia mengerti syarahannya. Kemudian fahuwa yaqdi biha, lalu dia menunaikan apa-apa yang dituntut oleh apa yang dibaca. Kemudian dia mengajarkannya. Dengki kita kepada orang itu. Itu dengki yang dibolehkan, namanya ghibtah. Kan tiang hebatnya. Dia nyu alim. Al-Quran kah? Ana apa dapat? Hebat. Kalau bariatih itu mana bariatih dibaca? Di bawah, di bawah. Di depan, di depan.
ngertinya. Lalunya beramal. Hadis pun dikuasai. No faqih. Kerana bertafakuh. Mengajar. Disebarluaskannya ilmunya. Ada orang bingit kayaknya. Bingitnya boleh. Ribet. Ribet. Itu dengki yang dibenarkan, dengki yang dibolehkan. Nah, jadi itu faktor niat. Ada orang yang tidak punya, tapi kena niatnya, amalnya, nilainya sama dengan orang yang punya. Dia tidak punya harta, tapi dia ingin berharta. Kena bingit kepada orang yang punya harta. Di mana orang punya harta itu, dipakainya harta itu untuk kepentingan manusia, kepentingan orang banyak. Bahkan ditagaknya lembaga-lembaga atau panti-panti. Bingit gitu, ingin kita berusaha untuk dapat harta. Lah dapat kita nilai yang sama dengan orang itu, walaupun tidak jadi. Itu tingginya nilai niat yang ikhlas. Niat ikhlas, tinggi nilai niat ikhlas. Dua itu boleh hasad. Selebihnya hasad itu mencukur. Hasad itu bagaikan api memakan kayu bakar. Itu amalnya dibakar oleh hasad. Berbahaya hasad. Cukup oleh kita ayat khusus itu Allah turunkan. Penyakit hati kan sambuah. Bacalah penyakit hati. Tapi hasad langsung Allah turunkan satu surat untuk berlindung kepada Allah daripada penyakit itu. Hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin disebut hasad. Cama kan disebut. Min syarri cama. Sombong tak ada disebut. Tak ada. Bakhil tak je. Kan banyak penyakit hati. Banyak. Tapi cik kau disebut sana. Tandanya sangat berbahaya. Hasad. Dan hasad jangan dipelihara. Akibatnya Yusuf tersingkir. Akibatnya Habil mati. Akibatnya Iblis bangkang kepada Allah. Akibatnya tokoh-tokoh Yahudi, ulama-ulama Yahudi tidak masuk Islam. Walaupun dia dah tahu Islam itu benar, Nabi Muhammad tidak masuk Islam. Kerana dengki. Itu bahaya hasad. Jadi hasad jangan dipupuk. Bahkan dalam Quran kita ajarai doa khusus. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Kali kau calilah ayatnya. Walaupun ada pekna, calilah ayat. Al-Hasyr surat yang ke-59. Kalau tidak salah ayat 10. Tidak salah ayat 10 ya. Lama-lama mencarinya. Buka minum. So, sabu ayat 10. Pangkalnya halaman 547. Pangkalnya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al Rabbana la taj'al, wahai Tuhan kami janganlah jadikan fi qulubina, janganlah jadikan dan jangan ada di hati kami gillat, dengki lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Gillat lilladzina amanu. Anan gil ko penyakit yang ada di hati berupa benci, bermusuhan, dengki dan khusumat, ampe gil. Maka kalau kita
tumbuh rasa dengki baca ko. Bukan gibtah ha. Dengki baca ko, baca hasad. Kalau hasad berlindung diri kepada Allah dari orang. Min syarri hasidin hasad. Kali ko awak berlindung diri. Rabbana la taj'al fi qulubina, wahai Tuhan kami, jangan ada hendaknya dari kami gil. Gil itu mencakup benci, dendam kesumat, alai, benci, dendam kesumat, dengki. Dan permusuhan. Sebab kalau itu tidak dimohonkan kepada Allah, itu akan terus ada. Dan itu melengkat di hati kita. Di akhirat nanti akan dicabut itu oleh Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim min gillin. Kenapa? Karena gillin itu melengket di hati kita. Pada rasanya kita ada rasa benci, ada sakit hati, ada nak senang, ada dengki. Lalu kalau kita pupuat, kita pelihara, memengkak keluar, mengadangnya. Itu yang kita lindung kepada Allah. Jangan sampai kita rasa iri itu membengkak gadang. Kalau tadi kalau kita kecilkan, tidak satu pun orang yang sunyi daripada hasad. Makhala jasad min hasad. Makhala jasad min hasad. Tidaklah sunyi satu jasad pun daripada hasad. Kalau bahasa awaknya, tidak seorang pun yang terlepas dari bingit dengki. Bedanya orang-orang yang mulia nyendak tidak nampakkan, tidak dibesar-besarkan, dan tidak dipupuknya, dikendalikannya. Tapi kalau orang durjana, dipagadangnya, dipupuknya, palape. Itu bedanya. Kalau timbul rasa itu, capek lindung kepada Allah. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Kira-kira itu kejiwa malam ini. Dua makhluk manusia yang boleh kita dengki, kita iri. Orang yang Allah karuniakan pengetahuan tentang Al-Quran, lalu diamalkannya, dibacanya, dipahaminya. Kemudian orang yang Allah karuniai harta, benda, dimanfaatkan kepada hal-hal yang luar biasa. Ingin gitu seperti itu. Pingin sangat, boleh. Namanya ghibatah. Ghibatah. Rasono, tak sampai luka gunjai no. Jadi kita, mudah-mudahan kita termasuk nan dua ko. Ancak termasuk kita orang nan didangki daripada nan dangki. Kalau orang ini dangki berarti kita orang yang Allah karuniai tentang Al-Quran, dan orang yang Allah karuniai harta itu didangki. Didangki itu. Kalau mendangki awak kepingin lemah itu boleh. Sekian, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.